Shalom para wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan berikan satu tema, wanita yang mengasihi Tuhan. Wanita yang mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Para wanita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari bacaan ini kita melihat bagaimana tindakan perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan pada waktu itu, di mana di tengah-tengah situasi yang menakutkan, yang mencekam, yang bergolak, bisa dibayangkan orang yang mereka andalkan dan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Tapi perempuan-perempuan ini memberanikan diri datang ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah, untuk meminyaki mayat Yesus supaya awet, sebagai tanda penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gurunya. Mereka datang pada hari Minggu pada pagi-pagi benar. Kalau kita perhatikan tadi di tengah-tengah perjalanan menuju ke kubur, ada sesuatu ganjalan, ada sesuatu kekhawatiran, kebingungan yang mereka alami, yaitu tentang siapa nanti akan menggulingkan batu besar itu. Kita melihat bahwa perempuan itu hanya memiliki kekuatan fisik yang terbatas dan mereka tidak mampu menggulingkan batu itu. Tetapi yang luar biasa, kekhawatiran mereka tidak pernah terjadi, ketakutan mereka tidak pernah berarti bagi mereka. Karena apa? Ketika mereka dekat kubur itu, ternyata kejadian luar biasa telah terjadi, bahwa batu besar itu sudah terguling dan mereka boleh masuk ke kubur itu tanpa rintangan. Dan mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar berita di mana Yesus telah bangkit. Mayatnya tidak ada di situ. Yesus bangkit. Itu satu berita yang menakutkan, sekaligus mencekam, sekaligus sukacita, campur aduk dalam kehidupan wanita pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa wanita itu taat ketika mereka diberi tunjuk, beritakan pada murid-muridnya. Mereka taat, mereka pergi untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa perempuan ini begitu mengasihi Tuhan. Ya, ketika orang itu memiliki kasih dalam hidupnya, maka dia memiliki keberanian untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin secara akal harusnya laki-laki, kenapa perempuan? Tapi perempuan ini karena kasih yang begitu besar, mereka berani mengambil satu tindakan untuk memberi penghormatan kepada mayat Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kasih yang mereka miliki, Tuhan begitu memperhatikan setiap ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin ada di dalam setiap kehidupan para wanita. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. 1 Yohanes 4 17 sampai 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bibi dikasih Tuhan, kasih yang kuat yang dimiliki oleh perempuan-perempuan ini melenyapkan ketakutan mereka, melenyapkan ketakutan mereka untuk datang menghampiri mayat Tuhan. Ya, kasih Tuhan, dikatakan bahwa kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih itu yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mungkin satu sisi perempuan itu takut secara jasmani, bagaimana nanti siapa yang menggulingkan, kekuatan pada wanita itu mesti ada. Tetapi Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Kasih Tuhan menyempurnakan orang yang percaya. Kasih Tuhan menguatkan orang percaya, wanita yang percaya. Ya, karena kekuatan itu ternyata tidak terjadi pada mereka. Ketika di tengah ketakutan mereka terus maju, terus maju, terus maju. Dan Tuhan membuat mereka menjadi wanita yang berbahagia karena bisa melihat kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita melihat tindakan Allah. Kalau tadi wanita-wanita ini memiliki kasih yang begitu besar, sehingga dia tidak takut untuk datang ke kubur Tuhan. Bahkan kasihnya menyempurnakan, dan Tuhan berikan mujizat. Yang kedua, perkara dari Tuhan. Ya, apa yang diperbuat Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menghormatinya dan berharap kepadanya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Ya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan bahwa ia hidup, ia sanggup menolong, berperkara sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ketika kita memiliki Tuhan yang hidup, maka kepastian akan kehidupan itu akan terjamin. Para wanita yang dikasih Tuhan akan terjamin. Seperti perempuan-perempuan tadi, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kepastian itu yang pertama adalah kepastian hidup secara jasmani. Kepastian hidup secara jasmani akan terjadi pada kita. Kalau di zaman lockdown ini mungkin semua mengalami kekurangan, semua mengalami kesulitan dalam finansial. Tapi percayalah bahwa Tuhan menjamin akan kebutuhan jasmani kita. Yohanes 21 ayat yang di sana, dalam Yohanes 21 kita melihat peristiwa di mana Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu, ketika mereka tidak punya pengharapan karena Yesus mati, tetapi ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, di sana ada sesuatu terjadi. Tuhan telah menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Kita mau melihat di dalam pasal 21 ayat yang ke 4 dan 7. 4 dan sampai 7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kita lihat muridnya tidak dapat roti, tidak dapat ikan. Tapi di sana ketika mereka sampai, Tuhan sudah menyediakan ikan dan roti. Tetapi ada sesuatu tetap dikerjakan murid, menebarkan jala, tetap bekerja apa yang bisa mereka kerjakan, dan Tuhan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Tetap bekerja, tetap berusaha, dan Tuhan memberkati apa yang diusaha kita. Yang kedua, kepastian hidup secara rohani. Kepastian hidup secara rohani ketika kita tidak takut, ketika kita memiliki kasih dalam hidup kita, maka secara rohani pun Tuhan tanggung karena kita memiliki Allah yang hidup. Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita punya pengantara. Orang yang berdosa punya pengantara. Orang yang takut khawatir punya pengantara. Itulah Tuhan sendiri ketika kita datang kepada Dia, karena Ia hidup dan terus akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan hari ini yang singkat dan sederhana, dan dapat menguatkan kita para wanita di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita tetap mengasihi Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan. Mungkin ada kekhawatiran, terus kita percaya, dan Tuhan akan berkarya
memberikan mujizatnya bagi Bapak Ibu dan saya, bagi Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.